Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi sama kakak, Sarah Filia. Biasanya dipanggil Sarah. Hari ini adalah pertemuan kita yang kedua di kelas biologi. Dan pertemuan kedua ini itu adalah sambungan dari pertemuan yang pertama. Dalam artian ini masih dalam satu bab yang sama dengan pertemuan yang sebelumnya, yaitu bab tentang ruang lingkup biologi. Nah, seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ruang lingkup biologi itu ya ada berapa? Ada 3 aspek. Nah, aspeknya apa aja? Yang pertama itu adalah objek biologinya. Ya, objek biologinya itu seperti misalnya hewan, tumbuhan, manusia, protozoa, kemudian bakteri, ya, archaebacteria, fungi, atau eubacteria itu adalah semuanya objek biologi. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan siapa? Organisasi kehidupan dari objek biologinya, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kajian biologi. Nah, kajian biologi ini akan dibahas pada pertemuan kali ini. Sedangkan yang dua ini kemarin sudah kita bahas, ya. Mungkin nanti yang objek itu akan ada bab khusus, ya, di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang kajian-kajian biologi. Oke, ya. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa biologi ini berasal dari dua kata, ya, bios dan juga logos. Bios itu adalah artinya hidup. Nah, artinya sedangkan logos itu artinya ilmu. Nah, berarti apa? Ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Sedangkan makhluk hidup itu sangat luas. Ya, maka dari itu ilmu biologi ini adalah ilmu yang sangat dasar. Sangat dasar yang nantinya akan dispesifikkan lagi menjadi beberapa cabang ilmu, ya. Next. Nah, ini ada beberapa contoh cabang-cabang ilmu yang berakal dari biologi. Jadi nanti setiap organisasi kehidupan itu akan ada ilmu yang mempelajarinya. Seperti yang kita ketahui bahwa organisasi kehidupan itu dimulai dari yang atom, ya, molekul, sampai nanti ke bioma. Itu nanti semuanya akan ada ilmu yang mempelajarinya. Nah, contoh misal, ilmu yang mempelajari tentang molekul, nanti namanya adalah biomolekuler, ya. Setelah molekul apa kemarin kita pelajari? Itu adalah sel, organel sel dulu, organel sel, ya. Nah, organel sel nanti apa yang mempelajarinya? Bisa misalnya contohnya genetika. Nah, genetika ini dia mempelajari tentang materi genetik, ya, yang ada di dalam inti sel. Nah, inti sel ini adalah salah satu organel sel. Sedangkan kemudian dari organel sel kita menjadi sel. Ilmu yang mempelajari tentang sel namanya apa? Sitologi, ya. Kemudian dari sel menjadi jaringan, kumpulan sel yang sama itu namanya jaringan. Nah, nanti ilmu yang mempelajari tentang jaringan itu disebut dengan histologi. Nah, kemudian kalau misalnya habis dari jaringan itu akan menjadi suatu organ, ya, atau sistem organ, ya, sistem organ. Nah, ilmu yang mempelajari tentang organ dan sistem organ ini disebut dengan anatomi, ya. Organ dan sistem organ itu ingat adalah struktur tubuh bagian dalam, ya, dari manusia. Sedangkan kalau kita mempelajari struktur tubuh dari bagian luar itu namanya adalah morfologi. Terus sudah kita belajar tentang struktur tubuh, nanti akan kita pelajari fungsinya. Nah, ilmu yang mempelajari fungsi struktur tubuh kita itu namanya adalah fisiologi. Nah, nanti dari fisiologi sampai nanti dari suatu organisme menjadi komunitas, menjadi ekosistem. Nah, ilmu yang mempelajari tentang ekosistem atau interaksi
antara makhluk hidup dengan lingkungannya, ya, itu disebut dengan ekologi. Ya, interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sampai nanti ke bioma. Itu semua nanti ada ilmu yang mempelajarinya. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, nanti ada ilmu yang sangat luas yang merupakan payung dari ilmu biologi-biologi yang lainnya, itu namanya adalah taksonomi. Taksonomi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi dari makhluk hidup. Ya, nanti taksonomi ini membagi makhluk hidup menjadi beberapa, menjadi hewan, menjadi manusia, menjadi tumbuhan, spesies, apa maksudnya ada kingdom, spesies, familia gitu kan. Nah, itu semuanya dipelajari di dalam taksonomi. Kemudian yang mempelajari tentang perubahan makhluk hidup itu namanya adalah evolusi ya, dari suatu generasi ke generasi yang lain. Nah, nanti sudah diklasifikasi nih misalnya ada yang namanya hewan. Nah, nanti yang mempelajari hewan apa? Yang mempelajari hewan adalah ilmu zoologi. Nah, nanti dari zoologi ini akan bercabang-cabang lagi. Menjadi apa? Menjadi ini contohnya. Misalnya mammalogi. Mammalogi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang mamalia, ya, hewan-hewan yang menyusui. Contohnya sapi, kucing, kambing, itu semuanya mamalia. Kemudian ornitologi, ini adalah ilmu yang mempelajari tentang aves. Aves ini adalah unggas, ya. Unggas, contohnya adalah ayam, burung, bebek, itu masuk ke dalam aves. Ada lagi misalnya herpetologi, ya. Herpetologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang reptil dan juga amfibi. Itu disebut dengan herpetologi. Ada lagi yang namanya entomologi. Entomologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang serangga. Dan masih banyak lagi cabang-cabang lainnya. Ya. Nah, kemudian kalau tentang tumbuhan itu namanya apa? Itu adalah ilmu botani. Ya. Kemudian kalau namanya yang mempelajari tentang mikroorganisme. Mikroorganisme apa, Kak? Yang mempelajarinya adalah ilmu mikrobiologi. Ya. Nah, nanti mikrobiologi ini bercabang-cabang lagi. Bercabang-cabang menjadi apa? Menjadi ini. Bakteriologi, ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Virologi, ilmu yang mempelajari tentang virus. Ya. Kemudian jamur itu yang mempelajarinya adalah mikologi. Oke. Next ya. Nah, selanjutnya, oke, ini sudah dibahas tadi ya. Oh ya, ada lagi yang namanya ekotoksikologi dan ekofisiologi. Kalau ekotoksikologi ini artinya ilmu yang mempelajari antara zat yang toksik terhadap lingkungan ya. Banyak zat-zat atau bahan kimia yang nantinya akan menimbulkan toksik terhadap lingkungan. Nanti akan kita bahas ya lebih lanjut. Nah, kemudian untuk ekofisiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana lingkungan mempengaruhi fungsi tubuh kita ya, fungsi tubuh makhluk hidup. Itu disebut dengan ekofisiologi. Oke. Nah, jadi dari cabang-cabang ilmu biologi yang sudah dicontohkan tadi, itu semua akan menghasilkan ahli ya, menghasilkan ahli. Nah, nanti ahli ini bisa menjadi suatu profesi atau karir ya. Contohnya misalnya kebetulan Kakak seorang dokter. Nah, di dalam kuliah kedokteran Kakak akan belajar tentang tentu biologi, tentang anatomi, tentang fisiologi, tentang patologi, tentang forensik, dan lain-lain. Nah, karena kakak mempelajari ini, nanti kakak bisa menjadi seorang dokter, ya. Jadi seluruh ilmu-ilmu biologi ini nanti akan menghasilkan ahli di bidangnya masing-masing. Contoh lagi misalnya ahli di bidang mikrobiologi, contohnya bisa menjadi analis mikrobiologi atau bisa juga menjadi peneliti.
Kemudian orang-orang yang ahli di bidang lingkungan bisa menjadi konsultan lingkungan atau menjadi ahli ekologi, ya. Nah, orang-orang yang ahli di bidang hewan atau peternakan bisa menjadi seorang peternak, orang-orang yang ahli di bidang pertumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan bisa menjadi petani, orang-orang yang atau ahli botani ya, orang-orang yang ahli di bidang nutrisi menjadi ahli nutrisi. Kemudian orang-orang di bidang ahlinya masing-masing itu akan menjadi ahlinya di bidang masing-masing sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahasan yang kedua setelah kajian tentang cabang-cabang ilmu biologi, itu kita bahas tentang metode ilmiah. Metode ilmiah adalah namanya metode ya, berarti dia suatu prosedur. Prosedur yang digunakan untuk mencari pemecahan masalah ya, untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah. Artinya langkah-langkah yang sistematis ya dan juga tersusun. Langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama, itu adalah melakukan perumusan masalah. Perumusan masalah itu gimana? Jadi kita membuat suatu rumusan masalah. Maksudnya gimana? Pertama, hal yang harus kalian lakukan adalah mencari masalah dulu. Kalian harus melihat keresahan atau ekspektasi atau suatu keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kalian. Nah, itu maka bisa disebut sebagai masalah. Setelah kalian temui masalahnya, kalian buatlah pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dijawab di tujuan. Nah, pertanyaan-pertanyaan penelitian ini nanti akan dijawab di dalam tujuan penelitian ya. Setelah kalian buat pertanyaan-pertanyaan, kalian lakukan pencarian literatur ya. Pencarian data atau literatur. Kalian baca bisa dari jurnal, bisa dari buku, atau dari orang-orang yang meneliti sebelumnya, atau dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kalian lihat apakah banyak data yang mendukung untuk kalian melakukan penelitian itu. Ya, kalau misalnya banyak, oke, lanjut kita ke tahap selanjutnya. Nah, di tahap selanjutnya ini adalah kita membuat suatu hipotesis ya, atau dugaan atau jawaban sementara. Jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara penelitian atau dugaan kita terhadap hasil penelitiannya tadi. Jadi kan kita sudah membaca, di langkah yang kedua kita sudah membaca literatur, dari beberapa penelitian sebelumnya ternyata hasilnya seperti ini. Nah, berarti di hipotesis ya kemungkinan kita mengikuti literatur-literatur sebelumnya. Kemungkinan atau dugaan kita hasilnya akan seperti itu. Nah, itu namanya adalah hipotesis. Nah, hipotesis itu dibagi menjadi dua ya, hipotesis 0 dan hipotesis 1. Nah, kalau hipotesis 0 itu artinya hasil penelitian kita itu, misalnya kita mencari hubungan ya, mencari hubungan antara misalnya kita mencari hubungan antara belajar online atau antara metode pembelajaran dengan hasil atau peringkat di sekolah. Nah, nanti kalau misalnya hipotesis 0 itu adalah artinya tidak ada hubungan antara les dengan peringkat di sekolah. Kalau dia hipotesis 1 itu artinya adalah ada hubungan ya, ada hubungan antara belajar di les dan juga peringkat di sekolah. Nah, itu namanya adalah hipotesis atau jawaban sementara atau dugaan sementara. Oke. Nah, sudah kita buat suatu hipotesis, kemudian kita sudah boleh untuk melakukan suatu penelitian atau eksperimen. Nah, kalau misalnya kita di skripsi atau di KTI, bagi kalian yang suka untuk melakukan atau membuat suatu KTI, ini adalah nanti di bab 3 ya. Nah, di bab 3 ini nanti akan kita tentukan metode penelitiannya apa, bagaimana cara mengambil sampelnya, bagaimana cara metode kerjanya, alatnya, bahannya, nanti semuanya dilakukan di bab 3. Itu namanya adalah perencanaan. Perencanaan atau proposal.
setelah proposalnya sudah rampung, baru kita boleh melakukan suatu penelitian yang tujuannya adalah untuk mengambil data. Ya, tujuannya adalah untuk mengambil data. Nah, pada hipotesis tadi, ya, kita kan mencari suatu hubungan misalnya. Nah, hubungan itu adalah hubungan itu adalah antara variabel bebas dan juga variabel terikat ya. Coba kita jelaskan di next slide. Di slide selanjutnya ya. Oke. Nah, jadi tadi kan kita misalnya hipotesisnya itu tadi kita mau tujuannya adalah kita mau mencari hubungan antara les ya, metode les dengan peringkat di sekolah. Kalau misalnya hipotesis 0 berarti dia tidak ada hubungan, sedangkan kalau misalnya hipotesis 1 berarti dia ada hubungan. Nah, yang mana yang merupakan variabel bebasnya? Variabel bebas itu adalah penyebab atau yang mempengaruhi. Sedangkan variabel terikat itu adalah yang dipengaruhi. Nah, contoh misalnya pada kasus kita ini, yang mana yang merupakan variabel bebas? Yang merupakan variabel bebas adalah lesnya ya, karena les nanti akan mempengaruhi peringkat. Nah, jadi variabel bebas itu adalah yang mempengaruhi. Yang mana yang akan dipengaruhi? Yang akan dipengaruhi itu adalah peringkat. Jadi peringkat ini adalah variabel terikat. Nah, selain dua variabel yang nyata ini, yang jelas ini, ada dua lagi variabel yang terkadang tidak kita sadari atau tidak kita hiraukan. Itu ada dua, yaitu variabel terkontrol dan variabel pengganggu atau confounding. Nah, kalau variabel pengganggu itu misalnya ya, misalnya kita mau melakukan penelitian tadi, hubungan antara les dengan peringkat di sekolah. Nah, bisa jadi ya variabel confounding atau pengganggu di sini adalah misalnya tingkat ekonomi. Nah, tingkat ekonomi. Misalnya orang-orang dengan yang mampu bayar les mahal gitu. Atau ada juga orang-orang yang tidak mampu bayar les sama sekali, atau orang-orang yang mampu bayar lesnya yang sedang-sedang aja harganya. Nah, itu mungkin akan bisa menjadi perancu untuk menentukan peringkatnya nanti. Karena mereka ini lesnya beda-beda tempat nih, ya. Jadi ada faktor lain yang sebenarnya nggak bisa kita pukul rata. Mereka punya tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Nah, itu namanya adalah variabel pengganggu atau variabel perancu atau disebut juga dengan confounding factor, ya. Nah, sedangkan kalau variabel terkontrol misalnya gimana ya? Variabel terkontrol itu adalah variabel yang ditetapkan sama atau ditetapkan sama kepada seluruh sampel atau kepada seluruh variabel bebas. Contoh, misal kita mau melakukan suatu penelitian antara les dengan peringkat. Misalnya les kita bagi menjadi les online dan les offline ya. Metodenya tuh kita bagi menjadi kelompoknya online dan juga offline. Oke, peringkatnya misalnya peringkat 10 besar dan tidak 10 besar gitu kan. Nah, nanti orang-orang di tempat les ini ya akan diajarkan dengan metode yang sama. Misalnya pengajarannya menggunakan PBL atau problem based learning. Nah, si PBL ini akan ditetapkan atau ada standarisasinya. Metode PBL ini, pembelajaran ini atau metode pelajaran problem based learning ini ya akan ditetapkan standarnya kepada seluruh les yang masuk dalam sampel penelitian baik online maupun offline. Nah, itu disebut dengan variabel terkontrol karena kita mengontrolnya dengan suatu SOP atau standar ya yang ditetapkan selalu sama ya atau tetap gitu. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kita melakukan suatu penelitian tadi, ya di sini, itu kita mendapatkan data kan, ya.
setelah kita melakukan penelitian, itu nanti akan mendapatkan atau mengumpulkan data. Nah, setelah kita kumpulkan ya datanya, kita lakukan apa? Lakukan analisis data. Nah, biasanya analisis data ini atau olah data ini itu menggunakan aplikasi statistik ya. Contohnya misalnya SPSS. Nanti pada saat kalian membuat skripsi kuliah itu nanti akan menggunakan SPSS ya. Setelah itu baru kita lakukan dari tabel-tabel hasil statistik ini nanti kita tafsirkan datanya. Oh, misalnya ada hubungan atau tidak gitu. Oh, ternyata ini tinggi, oh ini ternyata rendah gitu. Nah, nanti baru kita bisa melakukan menarik suatu kesimpulan. Setelah itu baru kita bisa menyajikan penelitiannya ya. Itu adalah langkah-langkah dari penelitian atau metode ilmiah yang tujuannya adalah untuk memecahkan masalah kita sehari-hari yang ada di lingkungan kita. Oke. Nah, pada saat kalian melakukan penelitian, ya tentu misalnya kalian melakukan suatu penelitian yang di lab ya, yang eksperimen gitu. Nah, tentu kalian melakukan penelitian ini di laboratorium dong, ya kan? Nah, pada saat kalian bekerja di laboratorium, ada beberapa aspek keselamatan kerja yang harus kalian perhatikan. Pertama ya, di laboratorium itu ada etikanya. Tidak boleh makan dan juga tidak boleh minum ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya makanan kalian tidak terkontaminasi oleh zat-zat yang ada di lab, begitu juga zat-zat di lab atau alat-alat di lab juga tidak terkontaminasi dengan makanan kalian ya. Kemudian juga hal pertama yang harus kita lakukan pada saat masuk ke dalam laboratorium itu menggunakan APD ya. Kalau dulu APD-nya itu misalnya kita menggunakan jas lab. Jas lab ini melindungi tubuh kita dari percikan-percikan zat, bahan kimia atau dari sampelnya gitu. Kemudian juga kita menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan kita dari bahan-bahan kimia, kemudian menggunakan masker untuk menghindari agar kita tidak terhirup zat-zat kimia, menggunakan kacamata lab supaya nggak kena percikan ya mata kita, rambut juga supaya rambut kita tidak mengkontaminasi bahan kimia maupun sampelnya. Nah, ini penting untuk dilakukan ya. Sebelum pandemi pun itu sudah pakai APD, apalagi kalau misalnya pandemi seperti sekarang APD-nya dinaikkan ya, harus menggunakan hazmat, menggunakan masker yang N95, menggunakan face shield, kemudian menggunakan penutup kepala, itu semuanya di-upgrade di zaman pandemi ini ya. Kemudian sudah menggunakan APD, kalian juga harus mengetahui bagaimana cara kerja ya, misal cara kerja atau etika kerja. Misal kalian kalau mau mencium suatu zat atau bahan kimia, itu jangan secara langsung, melainkan kalian menibas-nibaskan tangan di mulut tabungnya gitu, kayak kalian mau mencium aroma masakan. Itu yang tepat. Jadi kalian harus mengetahui juga beberapa etika kerja ya. Setelah itu juga kalian harus tahu bagaimana cara menggunakan alat. Biasanya ada tabung ataupun juga pipet tetes. Nah, kalau misalnya menggunakan pipet tetes ya, kalian tahu misalnya kalian punya serum skincare, nah itu semuanya pakai pipet tetes ngambilnya ya. Nah, begitu juga alat-alat atau zat dan bahan di lab kimia, itu semuanya pengambilannya menggunakan pipet tetes. Begitu juga tabung reaksi, misalnya kalian kalau misalnya mau memanaskan tabung reaksi, itu jangan diarahkan ke wajah, melainkan dijauhkan ke wajah ya. Kemudian juga setelah kalian melakukan kalau misalnya terjadi kebakaran atau api, kalian juga harus tahu bagaimana cara menanganinya. Biasanya itu nanti ada alat pemadam kebakaran yang ditempel di dinding, biasanya warna merah. Nah, itu harus tahu bagaimana cara menggunakannya. Kalau misalnya simpelnya apinya kecil, misalnya kalian ambil aja lap atau kain yang kalian basahkan, kemudian kalian letakkan di apinya dan kemudian apinya insya Allah akan meredah. Nah, setelah dilakukan penelitiannya, kalian harus melakukan bersih-bersih. Bersih-bersih apa? Bersih-bersih alat, bersih-bersih tempat, bersih-bersih badan kalian, cuci tangan, cuci tangan pakai sabun ataupun hand sanitizer, kemudian baru melepaskan APD dan cuci tangan lagi. Gitu ya.
Itu kurang lebih adalah beberapa etika di laboratorium ya. Oke. Nah, di laboratorium itu juga ada beberapa simbol yang kalian juga harus tahu ya. Yang pertama itu adalah eksplosif, artinya zatnya mudah meledak. Nah, kalau ada gambar seperti ini ditempel di suatu bahan, itu artinya zatnya mudah meledak. Nah, contoh dari zat-zat yang mudah meledak itu adalah zat-zat yang merupakan gabungan antara hidrogen dan juga oksigen. Contohnya adalah KOH misalnya ya, NaOH itu adalah contoh dari si eksplosif. Kemudian ada lagi yang oxidizing. Oxidizing ini artinya dia mudah untuk menguap ya, membuat suatu uap panas ya. Nah, itu nanti akan terjadi mudah kebakaran, mudah terbakar. Contoh zatnya itu misalnya alkohol, bensin, kerosin, itu adalah contoh dari yang oxidizing. Kalau flammable, flammable ini adalah mudah terbakar ya, sangat mudah terbakar. Mudah terbakar ini contohnya oh salah, yang mudah terbakar ini alkohol, bensin, kerosin. Sedangkan kalau yang uap ini adalah contohnya hidrogen peroksidase ya, H2O2 itu adalah contoh yang mudah mengoksidasi tadi. Sedangkan kalau yang flammable contohnya adalah alkohol, bensin, kerosin. Nah, ada lagi yang namanya korosif. Korosif ini artinya dia menghancurkan atau meleburkan atau membuat suatu karat ya. Intinya dia menghancurkan. Menghancurkan apa? Menghancurkan benda-benda atau bahan ataupun kulit kita yang dikenainya bisa hancur ya. Contohnya adalah asam klorida, asam sulfat. Itu semua adalah contoh dari zat-zat yang korosif. Kemudian ada lagi zat yang berbahaya terhadap lingkungan. Ini contoh gambarnya ya. Beberapa zat yang bahaya terhadap lingkungan misalnya apa? Misalnya tetraklorometan atau petroleum bensin ya. Ini semua berbahaya terhadap lingkungan. Nah, kalau misalnya kalian ketemu ini sama aja ini flammable. Nah, ini adalah artinya harmful atau iritan ya. Artinya dia mengiritasi kulit. Jangan sampai ini terkena ke kulit kita. Contohnya apa? Contohnya adalah alkohol, ya alkohol dengan presentasi yang tinggi, kloroform, ya. Kemudian juga bisa uap dari asam sulfat. Kemudian toksik ini artinya dia beracun nih. Kalau misalnya kita terhirup atau tertelan itu bisa menyebabkan masalah kesehatan. Contohnya itu apa? Contohnya misalnya merkuri, sianida, ya, klorin. Nah itu contohnya semuanya adalah contoh dari zat-zat yang toksik atau beracun. Bahkan bukan hanya masalah kesehatan, bisa sampai ke kematian. Nah, ada lagi ini namanya kalau kayak kipas ini adalah radioaktif. Radioaktif ini artinya bahan-bahan kimia yang memancarkan sinar radioaktif yang nantinya bisa menyebabkan suatu mutasi gitu. Biasanya pada orang-orang yang hamil gitu, biasanya nggak boleh terkena radioaktif. Contohnya adalah karbon aktif, uranium, ya, plutonium. Nah, itu semuanya adalah contoh dari bahan-bahan aktif atau zat-zat radioaktif, ya. Oke. Nah, ini sama seperti tadi, ini adalah zat-zat kimia yang berbahaya, sudah disebutkan tadi satu-satu ya, ada asam sulfat, alkohol, kloroform, NaOH, ya, aluminium sulfat, formalin, itu semua merupakan zat-zat kimia yang berbahaya. Oke, masuk ke kuisnya. Berhubung ini adalah pembelajaran yang tidak tatap muka, jadi kakak berikan nanti kuisnya dalam bentuk PR. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti tinggal di WA aja di grup. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.